Halo dan selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Kalau kamu menikmati cerita-cerita yang membuka mata seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, ya. Dan coba ceritakan di kolom komentar, kamu sedang mendengarkan dari sudut dunia mana, dan jam berapa sekarang di sana. Kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya tahun 1939. Kamu melangkah masuk ke sebuah panti asuhan di Iowa, Amerika Serikat. Udara dingin musim dingin terasa menusuk kulitmu, namun di dalam, suasananya terasa lebih hampa daripada sejuk. Kamu melihat wajah-wajah polos anak-anak lain, yang sebagian besar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah latar belakang sebuah pertanyaan yang berani, dan kelak, kontroversial, mungkinkah ucapan dan interaksi kita bisa mengubah, atau bahkan secara tak terduga, merusak kefasihan bicara seorang anak. Pada masa itu, pemahaman tentang terapi bicara masih terbatas, dan gangguan bahasa pada anak-anak seringkali disalahpahami. Para peneliti terpesona oleh gagasan untuk secara eksperimental mengendalikan lingkungan verbal, melihat dampaknya langsung pada perkembangan bicara. Ini adalah kesempatan, mereka pikir, untuk mengungkap misteri di balik kefasihan dan gagap. Kamu adalah salah satu dari puluhan anak yang hidup di panti asuhan itu, tanpa orang tua, rentan, dan tanpa suara yang bisa menolak. Kamu dan anak-anak lain, dengan atau tanpa sedikit pun masalah bicara, dipilih. Beberapa dari kalian akan menerima pujian dan dorongan lembut untuk setiap kata yang terucap. Sementara itu, kelompok lain, tempat kamu berada, akan menghadapi umpan balik yang berbeda. Para peneliti dan mahasiswa yang mengamati tidak banyak bicara, tapi tatapan mereka tajam, mencatat setiap detail. Kamu merasakan kendala di sekitarmu, sampel kecil, waktu intervensi yang singkat, dan yang paling mencolok, tidak ada yang meminta izinmu, atau wali sahmu, karena memang tidak ada. Kamu hanyalah bagian dari sebuah sistem, dikuasai oleh kekuasaan institusional. Rutinitas harianmu mulai bergeser. Awalnya, sesi bicara terasa seperti permainan, penuh tawa dan cerita. Tapi kemudian, nada itu berubah. Saat kamu mencoba mengucapkan sebuah kalimat, ada jeda, kerutan dahi, atau bahkan gelengan kepala samar dari orang dewasa di depanmu. Setiap kesalahan kecil, setiap keraguan dalam bicaramu, seolah diperbesar. Kamu merasakan kritik halus itu menempel, tidak diucapkan langsung, tapi terasa dari sorot mata dan suasana ruangan yang tiba-tiba berat. Sebuah gumpalan mulai terbentuk di tenggorokanmu setiap kali kamu akan membuka mulut. Kata-kata yang tadinya mengalir kini terasa tersangkut, berat, seolah butuh usaha keras untuk mendorongnya keluar. Kamu mulai menarik diri, menghindari berbicara, takut akan reaksi yang akan muncul. Beberapa dari kalian, yang tadinya berbicara lancar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda gagap. Ini adalah eksperimen tanpa persetujuan sejati, memanfaatkan ketidakberdayaan anak-anak yang terinstitusi, di mana ketidakseimbangan kekuasaan terasa begitu mencekik. Tidak ada pengawasan independen yang melindungi kalian. Ketika efek yang tidak diinginkan, dan mengerikan, mulai terlihat jelas, gagap yang muncul atau memburuk, penelitian itu akhirnya dihentikan. Namun, kerugiannya sudah terjadi, meninggalkan jejak yang mendalam bagi para penyintas puluhan tahun kemudian. Kisah ini, yang kemudian terungkap dan memicu skrutini publik, menjadi titik balik penting. Ia tidak hanya memicu permintaan maaf dan upaya perbaikan, tetapi juga secara mendalam membentuk kembali percakapan tentang penelitian dengan populasi rentan. Etika penelitian, terutama tentang persetujuan yang diinformasikan dan perlindungan minimal risiko, diperketat. Ini adalah kisah manusia yang memilukan, sekaligus studi kasus peringatan tentang tanggung jawab besar yang diemban dalam setiap langkah ilmiah. Selamat datang kembali di saluran Mimpi Bermakna, tempat kita menyelami kisah-kisah yang membentuk cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Kalau kamu baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, ya. Dan coba ceritakan di kolom komentar, di mana kamu mendengarkan kisah ini, dan jam berapa sekarang. Kita masih berada di tahun 1939, dan kamu kembali lagi ke panti asuhan di Iowa, Amerika Serikat. Kali ini, bukan hawa dingin yang menusuk yang kamu rasakan, melainkan keheningan tegang di sebuah ruangan yang terasa lebih seperti ruang pemeriksaan kesehatan.
Dindingnya berwarna netral, dan ada meja kayu sederhana di tengah. Kamu duduk di kursi, merasakan permukaan kayu yang dingin, dan matamu menangkap pantulan cahaya dari pulpen yang dipegang erat oleh seorang mahasiswa di seberangmu. Mereka sibuk mencatat setiap kata yang kamu ucapkan, setiap jeda, setiap keraguan. Pada masa itu, kita harus memahami, dunia terapi bicara masih sangat muda. Pengetahuan tentang gagap dan gangguan bahasa lainnya sangat terbatas. Seringkali, penjelasan yang ada terasa kabur, berakar pada teori-teori yang belum terbukti atau bahkan tahayul. Orang tua dan pendidik sering merasa putus asa, tidak tahu bagaimana membantu anak-anak yang kesulitan bicara. Karena itulah, pertanyaan para peneliti di sini menjadi begitu mendesak. Mungkinkah lingkungan verbal, umpan balik yang kita terima, benar-benar bisa mengubah kefasihan bicara seseorang? Dan jika bisa, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membantu? Ini bukan sekadar rasa ingin tahu akademis, ini adalah pencarian solusi di tengah kekosongan. Para peneliti melihat kesempatan emas, sebuah panti asuhan penuh anak-anak, banyak di antaranya tanpa riwayat gagap, yang bisa menjadi subjek ideal untuk menguji hipotesis ini dengan kendali eksperimental yang ketat. Di sana, kamu dan teman-temanmu hidup, tanpa suara yang bisa membantah, tanpa orang dewasa yang secara aktif melindungi hak-hakmu dari kepentingan ilmiah yang kala itu seringkali mengabaikan etika. Kamu merasakan sorot mata para pengamat, yang mencatat setiap detail caramu berbicara. Bukan kritikan yang langsung datang, melainkan analisis yang cermat. Kamu diminta untuk membaca, mengucapkan kalimat, menceritakan sesuatu. Setiap kata, setiap suara yang keluar dari mulutmu, adalah data. Kamu merasa seperti puzzle yang sedang disusun, bagian dari sebuah misteri yang ingin mereka pecahkan. Ada desas-desus tentang metode baru untuk membantu anak-anak bicara lancar, tapi juga ada kegelisahan tentang apa artinya membantu dalam konteks ini. Kehadiran para klinisi dan mahasiswa di panti asuhan ini adalah bagian dari upaya untuk mengisi kekosongan pengetahuan itu. Mereka melihat kalian sebagai kesempatan untuk memahami mekanisme dasar bahasa. Namun, dalam kerangka kerja waktu yang singkat, dengan sampel yang kecil dan yang terpenting, tanpa adanya persetujuan formal dari siapapun yang bisa berbicara atas namamu, eksperimen ini bergerak di atas lahan etis yang sangat rapuh. Kekuatan institusi panti asuhan memberikan peneliti kendali yang nyaris mutlak. Kamu mulai merasakan, secara perlahan, tujuan penelitian ini bukan lagi sekadar observasi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan. Ada ekspektasi yang menggantung di udara. Sebuah sinyal bahwa sebentar lagi, interaksi verbal ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar sesi bicara biasa. Kamu tidak bisa mengartikulasikannya, tapi sebuah firasat aneh mulai tumbuh. Dalam kesunyian pengamatan, dan di antara lembaran catatan yang terisi, benih-benih konflik etis telah ditanam, siap untuk tumbuh menjadi pohon dengan buah yang pahit. Ini adalah cerminan dari bagaimana, di masa lalu, pencarian pengetahuan seringkali berjalan tanpa peta moral yang jelas, terutama ketika subjek penelitian adalah mereka yang paling rentan. Sebuah pengingat akan pentingnya suara, bahkan bagi mereka yang paling kecil, dalam membentuk batas-batas etika dalam ilmu pengetahuan. Kembali ke tahun 1939, kamu berada di salah satu ruangan panti asuhan di Iowa, di mana dinding putih yang bersih terasa dingin, dan udara membawa aroma samar disinfektan. Kamu duduk di kursi kayu yang keras, kakimu tidak sepenuhnya menyentuh lantai, perasaan kecil dan tak berdaya menyelimutimu. Di depanmu, seorang mahasiswa menatap dengan intens, pena di tangan, siap mencatat. Bukan amarah yang kamu lihat di matanya, melainkan fokus yang tak berkedip, seolah kamu adalah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Para peneliti pada masa itu dibingungkan oleh satu pertanyaan besar, mungkinkah kata-kata yang kita gunakan, umpan balik yang kita berikan, sungguh-sungguh bisa membentuk, bahkan mengubah, cara seorang anak berbicara? Bisakah kita membuat seseorang gagap, atau sebaliknya, menghilangkan kegagapan, hanya dengan mengubah lingkungan verbalnya? Di tengah minimnya bukti konkret dalam terapi bicara dan ketertarikan yang melonjak pada gangguan bahasa perkembangan, gagasan untuk mengendalikan kondisi eksperimental ini terasa seperti kunci untuk membuka misteri tersebut. Ini adalah era di mana ilmu pengetahuan masih mencari pijakan,
dan batas-batas etika belum sejelas sekarang. Kamu adalah bagian dari eksperimen itu. Kamu dan anak-anak lain di panti asuhan ini, yang dianggap rentan, bukan hanya karena usia tetapi juga karena ketiadaan perlindungan orang tua, dipilih sebagai partisipan. Beberapa dari teman-temanmu menerima pujian dan dorongan hangat setiap kali mereka berbicara. Namun, kamu dan kelompokmu, tanpa disadari, dimasukkan ke dalam kondisi yang berbeda. Kamu tidak mendengar kata-kata kasar, tapi ada kritik yang lebih halus, lebih meresap, yang mulai menyusup ke setiap interaksi. Para klinisi dan mahasiswa di sekitarmu, dengan buku catatan di tangan, menjalankan peran mereka sebagai pelaksana hipotesis ini. Setiap sesi terasa seperti kamu sedang diuji. Kamu mencoba mengucapkan kata-kata, menceritakan sebuah kisah sederhana, atau mengulang frasa. Namun, tidak ada lagi senyum hangat atau anggukan setuju yang kamu harapkan. Sebaliknya, ada kerutan di dahi mereka, tatapan yang terlalu lama, atau keheningan yang terasa berat setelah kamu selesai bicara. Rasanya seolah-olah setiap jeda kecil, setiap pengulangan kata yang tidak disengaja, diperhatikan dan dinilai. Sebuah kegelisahan mulai menggerogoti dalam dirimu. Apakah ada yang salah dengan caramu berbicara? Seiring waktu, rutinitas ini mulai mengubah sesuatu di dalam dirimu. Keberanianmu untuk berbicara perlahan-lahan terkikis. Kata-kata yang tadinya mudah keluar kini terasa tersangkut di tenggorokan. Kamu mulai merasa malu setiap kali membuka mulut, takut akan tatapan atau jeda yang akan muncul setelahnya. Ada anak-anak lain, yang tadinya berbicara dengan lancar, kini menunjukkan tanda-tanda kegagapan yang baru. Distres kecil itu tampak dari bagaimana kamu mulai menghindari kontak mata, menarik diri dari percakapan, atau berbicara dengan suara yang lebih pelan dan ragu-ragu. Sebuah kerusakan yang tak terduga mulai terjadi, kerusakan yang akan bertahan jauh melampaui masa intervensi singkat ini. Kamu tidak pernah dimintai persetujuan. Tidak ada pengawasan independen yang mengamati apa yang terjadi. Kamu hanya seorang anak kecil, terperangkap dalam sistem institusional yang memberikan kekuasaan mutlak kepada para peneliti. Konflik etis ini, yang kemudian menjadi drama sentral dalam kisah ini, berakar pada asumsi bahwa tujuan ilmiah membenarkan pengorbanan personal. Ini adalah pelajaran pahit tentang batas-batas ilmu pengetahuan dan harga keheningan mereka yang tak berdaya. Kisahmu, dan kisah anak-anak lain di panti asuhan itu, akhirnya menyebar, menjadi titik balik penting dalam sejarah etika penelitian. Ini bukan hanya tentang gagap, tapi tentang bagaimana ilmuwan harus bertanggung jawab atas setiap nyawa yang mereka sentuh. Sebuah pemikiran yang, sayangnya, baru datang setelah kerugian yang tak terbayangkan terjadi. Kembali ke tahun 1939, kamu berada di sebuah ruangan di panti asuhan, tempat cahaya lampu gantung redup memantul di meja kayu yang kosong. Kamu duduk tegak di kursi, merasakan punggungmu menempel pada sandaran yang keras. Udara terasa dingin, bukan hanya karena suhu ruangan, tapi juga karena keheningan yang mencekam, hanya dipecah oleh goresan pulpen di atas kertas. Di hadapanmu, seorang mahasiswa mengamatimu, tatapannya terfokus, seolah kamu adalah sebuah spesimen yang sedang diteliti. Bukan kebencian yang kamu rasakan darinya, melainkan ketertarikan yang dingin, sebuah keinginan untuk memahami dan mengendalikan. Pada masa itu, gagasan tentang terapi bicara masih diselimuti misteri. Para ahli hanya memiliki sedikit panduan yang jelas untuk membantu anak-anak yang gagap atau memiliki masalah bicara lainnya. Disinilah daya tarik kontrol eksperimental menjadi sangat kuat. Para peneliti percaya, jika mereka bisa mengisolasi variabel-variabel tertentu, khususnya jenis umpan balik verbal, mereka bisa membuka rahasia di balik kefasihan bicara. Mereka bisa menciptakan kondisi yang sempurna untuk mengamati, untuk membuktikan bahwa kata-kata yang kita dengar bisa membentuk, atau bahkan merusak, kemampuan kita untuk berkomunikasi. Panti asuhan ini, dengan anak-anaknya yang rentan dan mudah dikendalikan, menawarkan lingkungan yang ideal untuk eksperimen semacam itu. Kamu adalah salah satu dari mereka yang menjadi bagian dari eksperimen ini. Tidak ada yang pernah menjelaskan kepadamu mengapa kamu harus duduk di sana, berbicara di depan orang dewasa ini. Kamu hanya tahu bahwa ada rutinitas baru, sesi-sesi di mana kamu diminta mengucapkan kata-kata atau membaca kalimat.
Beberapa anak di panti ini menerima senyuman dan dorongan setiap kali mereka berbicara dengan lancar. Namun, kamu ditempatkan di kelompok yang berbeda. Kamu menjadi objek dari hipotesis yang berani. Bisakah umpan balik negatif, sekecil apapun, benar-benar memicu kegagapan? Setiap sesi kini terasa seperti tekanan. Kamu mengucapkan sebuah kata, dan mahasiswa di depanmu tidak lagi mengangguk ramah. Ada kerutan samar di kening mereka, atau pandangan yang terlalu lama, seolah mereka mencari-cari kesalahan. Kamu berusaha keras untuk berbicara dengan sempurna, tetapi setiap kali ada jeda atau sedikit keraguan, kamu merasakan beban dari penilaian tanpa kata itu. Tekanan itu tidak diucapkan langsung, tetapi meresap melalui suasana, membuatmu gugup setiap kali kamu membuka mulut. Kata-kata yang tadinya mengalir kini terasa tersendat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik pita suaramu. Kamu mulai memperhatikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang merasakan ini. Ada teman-temanmu yang mulai menarik diri, menghindari percakapan, dan beberapa yang tadinya berbicara dengan lancar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda gagap. Perubahan ini terasa seperti efek domino, di mana kritik yang tidak terucap perlahan-lahan merusak kepercayaan diri kalian. Kamu adalah sebuah variabel yang sedang dimanipulasi, bagian dari skema besar untuk menguji batas-batas bahasa dan pikiran. Di balik dinding panti asuhan ini, di tengah upaya untuk mencari jawaban ilmiah, etika dilupakan. Tidak ada persetujuan yang sah, tidak ada pengawasan yang independen. Anak-anak yang rentan dieksploitasi atas nama kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika kerusakan yang nyata dan tak terduga ini muncul, ketika gagap mulai terinduksi, kebenaran dari eksperimen ini mulai terungkap. Kisah-kisah para penyintas, yang membawa bekas luka psikologis selama puluhan tahun, kemudian memaksa dunia untuk melihat kembali bagaimana ilmu pengetahuan harus dijalankan. Daya tarik kontrol, yang begitu kuat pada masanya, telah menghasilkan pelajaran paling pahit, bahwa kendali manusia atas manusia lain, terutama yang tak berdaya, harus selalu dibatasi oleh belas kasih dan prinsip moral yang tak tergoyahkan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kedalaman kisah-kisah yang tak terlupakan. Kita kembali ke tahun 1939, di sebuah panti asuhan yang sunyi di Iowa. Aroma samar karbol dan debu tua menyelimuti udara, bercampur dengan keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara langkah kaki orang dewasa. Kamu duduk di bangku panjang yang dingin, matamu mengikuti gerakan seorang perempuan berjas putih yang berjalan di antara kalian, membawa sebuah papan jepit dan pena. Dia sesekali berhenti, menatap seorang anak, lalu membuat catatan. Ada perasaan aneh yang menggantung di udara, rasa diawasi, rasa dipilih. Pada masa itu, dunia terapi bicara masih meraba-raba dalam kegelapan. Para ahli menghadapi banyak pertanyaan tentang gagap dan gangguan bicara pada anak-anak. Sedikit sekali bukti ilmiah yang dapat diandalkan untuk panduan terapi, dan banyak teori yang beredar masih bersifat spekulatif. Rasa ingin tahu akan bagaimana bahasa berkembang pada anak-anak, dan sejauh mana lingkungan eksternal dapat memengaruhinya, begitu kuat. Di tengah kekosongan pengetahuan ini, para peneliti melihat panti asuhan sebagai sebuah laboratorium hidup, tempat mereka bisa mengendalikan variabel, mengamati reaksi, dan mereka berharap menemukan kunci untuk memahami misteri bicara. Pertanyaan intinya, mungkinkah jenis umpan balik tertentu secara fundamental mengubah kefasihan bicara seorang anak? Kamu merasa tatapan perempuan itu berhenti padamu. Dia mengangguk pelan, lalu mencatat sesuatu. Kamu tidak tahu apa artinya. Kamu hanyalah salah satu dari puluhan anak-anak di panti asuhan ini, tanpa keluarga yang bisa melindungi, tanpa suara yang bisa bertanya, apalagi menolak. Kerentananmu adalah tiket masukmu ke dalam eksperimen ini. Kamu dan beberapa anak lain kemudian dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang, seperti kamu, tidak memiliki riwayat gagap. Ada juga kelompok anak-anak yang memang sudah menunjukkan sedikit tanda-tanda gagap. Pembagian kelompok ini terasa arbitrer, diatur oleh orang-orang dewasa yang wajahnya menunjukkan keseriusan ilmiah. Kamu mendengar gumaman mereka, kata-kata seperti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kamu tahu bahwa kalian akan diperlakukan berbeda, meskipun kamu belum memahami bagaimana.
Beberapa anak akan menerima pujian dan dorongan positif untuk setiap kata yang terucap dengan lancar. Sementara itu, kamu dan kelompokmu, mereka yang tadinya berbicara lancar dan beberapa yang sudah gagap, akan menerima umpan balik yang disebut kritis. Mahasiswa dan klinisi muda, yang penuh semangat untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan, adalah pelaksana dari desain ini. Setiap hari, ada sesi di ruangan kecil. Kamu akan duduk, diminta untuk berbicara atau membaca. Perasaan diawasi semakin intens. Kamu melihat ekspresi netral pada wajah mereka, pena yang terus-menerus menggores di kertas. Kamu mulai merasakan sedikit tekanan. Apakah kamu berbicara dengan benar? Apakah ada yang salah dengan caramu mengucapkan kata-kata itu? Lingkungan panti asuhan itu sendiri, dengan keterbatasannya, hanya memperkuat rasa ketidakberdayaanmu. Jumlah partisipan yang kecil, waktu intervensi yang singkat, dan yang paling mencolok, ketiadaan persetujuan formal dari siapapun yang bisa mewakili hak-hakmu. Kekuatan institusional ada di tangan mereka, dan kamu hanyalah bagian dari angka-angka. Ini adalah awal dari sebuah eksperimen yang akan menjadi kisah peringatan paling mengerikan dalam sejarah etika penelitian. Kamu belum tahu konsekuensinya, tetapi benih-benih konflik etis telah ditanam, tersembunyi di balik tatapan serius, catatan-catatan rahasia, dan keheningan panti asuhan itu. Rasa takut akan kesalahan, ketidakpastian yang menggantung, mulai merayapi benakmu. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana ketidakberdayaan dapat dieksploitasi demi tujuan yang dianggap lebih tinggi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran yang membawa kita menyusuri lorong waktu dan mengungkap kisah-kisah penting. Kalau kamu baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, ya. Dan coba ceritakan di kolom komentar, di mana kamu mendengarkan kisah ini, dan jam berapa sekarang. Kita kembali ke tahun 1939, dan kamu sekali lagi berada di dalam dinding dingin panti asuhan di Iowa. Bukan bau karbol yang kamu rasakan sekarang, melainkan aroma lembab dan basi dari bangunan tua, bercampur dengan keheningan yang terasa berat, keheningan yang dipaksakan. Kamu melihat barisan tempat tidur yang rapi, pakaian yang dilipat sempurna, dan wajah-wajah anak-anak lain yang, seperti kamu, telah belajar untuk tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bertanya. Panti asuhan ini, dengan rutinitasnya yang ketat dan pengawasan yang konstan, adalah seluruh duniamu. Kamu merasa seperti sebuah roda gigi kecil dalam sebuah mesin besar, di mana setiap gerakanmu diperhitungkan. Pada masa itu, para peneliti sedang mencari jawaban atas pertanyaan besar, bisakah umpan balik verbal tertentu mengubah cara anak berbicara? Mungkinkah pujian atau kritik, sekecil apapun, memengaruhi kefasihan bicara, bahkan memicu gagap? Dengan minimnya pengetahuan tentang terapi bicara dan kegagapan, gagasan untuk mengendalikan lingkungan secara eksperimental untuk menguji hipotesis ini, terasa sangat menjanjikan. Dan disinilah panti asuhan ini menjadi sempurna di mata mereka. Panti asuhan menyediakan populasi yang terkendali, tanpa intervensi dari orang tua, tanpa suara luar yang bisa mempertanyakan apa yang terjadi. Kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih. Bukan karena bakat khusus atau kecerdasan luar biasa, melainkan karena statusmu sebagai anak yatim piatu, tanpa perlindungan atau advokat. Kerentananmu adalah kuncimu untuk masuk ke dalam eksperimen ini. Kamu melihat anak-anak lain, beberapa di antaranya sudah sedikit gagap, dan beberapa lagi, sepertimu, berbicara dengan lancar. Kalian semua menjadi objek observasi. Para peneliti dan mahasiswa yang datang ke panti asuhan ini, dengan buku catatan dan pena, menjadi figur otoritas baru yang menambah lapisan kekuasaan di atas struktur institusional yang sudah ada. Tidak ada yang pernah meminta izinmu. Tidak ada orang tua atau wali yang menandatangani formulir persetujuan. Di lingkungan panti asuhan ini, di mana kebutuhan dasar terpenuhi namun kebebasan dan suara pribadi sangat terbatas, persetujuan sejati adalah konsep yang tak ada artinya. Kamu hanyalah sebuah nama dalam daftar, salah satu dari sekian banyak, yang diasumsikan bersedia untuk dibantu, atau dipelajari. Kekuatan institusional panti asuhan, yang seharusnya melindungimu, justru memfasilitasi peranmu sebagai subjek eksperimen, dalam kerangka waktu intervensi yang sangat singkat,
bahkan tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang. Sesi-sesi itu dimulai di ruangan-ruangan kecil panti asuhan. Bagi beberapa temanmu, ada senyum dan dorongan setiap kali mereka mengucapkan kata-kata dengan jelas. Namun, bagimu dan kelompokmu, suasananya berbeda. Kamu mengucapkan sebuah kalimat, dan kamu merasakan hembusan napas yang tertahan dari pengamat. Sebuah kerutan kecil di dahi mereka, atau pandangan yang terlalu lama, seolah-olah kamu telah melakukan kesalahan. Ini bukan kritik yang keras, melainkan kritik yang meresap, sebuah pesan yang tidak terucap bahwa ada yang salah dengan caramu berbicara. Kamu mulai menarik diri, menghindari kontak mata, suara yang tadinya nyaring kini menjadi bisikan. Perubahan kecil dalam rutinitas ini mulai menumpuk, menggerogoti kepercayaan dirimu. Kata-kata yang tadinya mudah kini terasa tersangkut di tenggorokan, dan kamu mulai merasakan gumpalan di dada setiap kali giliranmu untuk berbicara. Beberapa dari kalian, yang tadinya berbicara lancar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda gagap yang baru. Selamat datang kembali di saluran mimpi bermakna, tempat kita menyelami kedalaman kisah-kisah yang tak terlupakan. Kita kembali ke tahun 1939, di sebuah panti asuhan yang sunyi di Iowa. Kamu berada di sebuah ruangan yang terasa dingin, dindingnya bersih namun hampa, dan aroma samar larutan antiseptik terasa menusuk hidung. Kamu duduk di kursi kayu yang keras, kakimu yang kecil menggantung di udara, menciptakan perasaan rentan. Di depanmu, seorang wanita berjas putih, dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan, membolak-balik lembaran kertas. Bukan tatapan ramah seorang pengasuh, melainkan tatapan seorang peneliti yang sedang mengevaluasi. Pada masa itu, para ahli bahasa dan terapis bicara menghadapi masalah besar. Pemahaman tentang gagap dan gangguan bicara pada anak-anak masih sangat terbatas. Bukti-bukti ilmiah untuk panduan terapi hampir tidak ada, dan banyak teori yang beredar masih bersifat spekulatif. Di tengah kekosongan pengetahuan ini, para peneliti sangat tertarik pada gagasan kontrol eksperimental. Mereka ingin tahu, secara pasti, mungkinkah umpan balik verbal dari lingkungan secara fundamental dapat mengubah kefasihan bicara seorang anak? Bisakah kita membuat seseorang gagap, atau sebaliknya, menghilangkan kegagapan, hanya dengan mengubah cara kita berinteraksi dengannya? Ini adalah pertanyaan besar, dan panti asuhan ini, dengan populasi anak-anak yang rentan dan relatif terisolasi, menjadi tempat sempurna untuk mencari jawabannya. Kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih. Bukan karena kamu sudah gagap, karena sebagian besar dari kalian, termasuk kamu, berbicara dengan lancar. Kalian dipilih karena kalian ada di sini, tanpa orang tua yang bisa melindungi, tanpa suara yang bisa bertanya, atau menolak. Kamu dan anak-anak lain dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang, kamu tahu, akan mendapatkan pujian dan dorongan setiap kali mereka berbicara. Tetapi kamu ditempatkan di kelompok yang berbeda, kelompok di mana umpan balik akan menjadi kritis, sebuah kata yang saat itu tidak kamu pahami sepenuhnya, tapi kamu rasakan beratnya. Mahasiswa dan klinisi muda, yang menjalankan peran mereka dengan tekun, adalah pelaksana dari desain eksperimen ini, dengan buku catatan dan pena selalu siap. Setiap sesi terasa seperti kamu sedang diintai. Kamu mencoba mengucapkan kata-kata, menceritakan sebuah kisah yang sederhana. Tapi alih-alih senyum atau anggukan, kamu hanya mendapatkan tatapan yang terlalu lama, kerutan di dahi, atau keheningan yang terasa tidak nyaman setelah kamu selesai berbicara. Kamu tidak mendengar kata-kata marah, tapi kamu merasakan kritik yang tidak terucap itu meresap, seolah setiap jeda kecil atau sedikit keraguan adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah gumpalan mulai terbentuk di tenggorokanmu. Rasa cemas mulai menggerogoti setiap kali kamu harus membuka mulut. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama mulai menunjukkan perilaku yang serupa. Mereka menarik diri, menghindari kontak mata, dan suaranya menjadi lebih pelan, lebih ragu-ragu. Beberapa yang tadinya berbicara lancar kini mulai mengalami kesulitan. Kata-kata mereka tersangkut, repetisi muncul. Ini adalah bahaya tak terduga yang muncul dari desain eksperimen itu sendiri. Gagap yang diinduksi, penderitaan yang diciptakan. Lingkungan panti asuhan itu sendiri memperkuat ketidakberdayaanmu. Kalian adalah sampel kecil, terisolasi, dan tidak ada satupun dari kalian yang memberikan persetujuan yang diinformasikan.
Kekuasaan institusional panti asuhan memberikan peneliti kendali mutlak, dan tidak ada pengawasan independen yang melindungi kalian. Eksperimen ini, yang dirancang untuk mencari jawaban ilmiah, secara tidak sengaja menanamkan benih-benih konflik etis yang mendalam, eksploitasi anak-anak yang rentan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketiadaan perlindungan. Kita kembali ke tahun 1939, dan kamu berada di sebuah ruangan di panti asuhan Iowa. Aroma buku-buku tua dan keheningan yang pekat menyelimuti udara, seolah setiap suara harus melewati saringan ketat sebelum diizinkan bergema. Kamu duduk di kursi yang terasa terlalu besar untuk tubuh kecilmu, kakimu menggantung beberapa inci dari lantai. Di hadapanmu, duduklah para mahasiswa dan beberapa klinisi muda, wajah mereka memancarkan keseriusan dan fokus yang intens. Mereka bukanlah pengasuh panti yang biasa kamu temui, mereka adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dunia ilmu pengetahuan, dan kamu adalah fokus dari perhatian mereka yang tak berkedip. Pada masa itu, para peneliti masih mencari jawaban atas pertanyaan fundamental, bisakah umpan balik verbal, pujian, atau kritik, secara mendasar mengubah kefasihan bicara seorang anak? Di tengah pengetahuan yang terbatas tentang terapi bicara dan gagap, gagasan untuk mengendalikan lingkungan verbal secara eksperimental sangatlah menarik. Ini adalah kesempatan, mereka pikir, untuk mengurai benang kusut di balik gangguan bahasa dan menemukan kunci untuk menyembuhkannya. Dan untuk itu, mereka membutuhkan subjek, anak-anak yang rentan di panti asuhan, yang tidak memiliki suara, tidak memiliki wali, dan tidak memiliki perlindungan dari kepentingan ilmiah yang kala itu seringkali mengabaikan etika. Kamu adalah salah satu dari subjek itu. Kamu dan anak-anak lain di panti asuhan itu, baik yang berbicara lancar maupun yang sudah menunjukkan sedikit tanda-tanda gagap, dipilih. Para mahasiswa dan klinisi ini adalah perpanjangan tangan dari desain eksperimen tersebut. Merekalah yang ditugaskan untuk menerapkan kondisi umpan balik yang berbeda. Beberapa temanmu akan menerima senyum dan anggukan setiap kali mereka berbicara dengan baik. Tetapi kamu, dan kelompokmu, menghadapi umpan balik kritis yang lebih halus. Para mahasiswa ini, dengan buku catatan di tangan dan pena yang siap mencatat setiap detail, menjalankan peran mereka dengan presisi, seolah kamu adalah sebuah proyek yang harus dianalisis. Setiap hari, kamu akan duduk di depan salah satu dari mereka. Kamu diminta untuk mengucapkan kata-kata, membaca kalimat sederhana, atau menceritakan kisah singkat. Mereka tidak banyak bicara, tetapi setiap gerakan mereka, setiap ekspresi samar di wajah mereka, adalah bagian dari intervensi. Kamu merasakan mata mereka terpaku padamu, menganalisis setiap jeda, setiap pengulangan kata yang tidak disengaja. Tidak ada teriakan atau omelan, tetapi ada kerutan di dahi, gelengan kepala yang nyaris tak terlihat, atau keheningan yang terlalu panjang setelah kamu selesai berbicara. Itu adalah pesan yang tidak terucap, namun sangat jelas, ada yang salah dengan caramu berbicara. Tekanan psikologis itu mulai menumpuk. Kamu mulai merasa gelisah setiap kali giliranmu tiba. Kata-kata yang tadinya mudah keluar kini terasa tersangkut di tenggorokan, seolah lidahmu menjadi kaku. Kamu mulai menghindari kontak mata, menunduk, dan suaramu menjadi lebih pelan, lebih ragu-ragu. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Beberapa dari mereka, yang tadinya berbicara lancar, kini mulai gagap. Ini adalah efek yang tak terduga, namun memilukan, dari peran yang dimainkan oleh para klinisi dan mahasiswa ini. Mereka, dengan niat ilmiah yang mungkin tulus, telah menjadi alat dalam menciptakan kerugian yang bertahan lama. Ini adalah cerminan dari konflik etis yang mendalam, eksploitasi anak-anak tanpa persetujuan sejati, penyalahgunaan kekuasaan institusional, dan ketiadaan pengawasan independen yang bisa menghentikan kerugian ini. Ketika bahaya itu menjadi nyata, dan ketika kisah-kisah para penyintas akhirnya terungkap puluhan tahun kemudian, dunia ilmiah terpaksa untuk memeriksa kembali tanggung jawab para praktisi dan mahasiswa yang berada di garis depan penelitian. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kedalaman kisah-kisah yang tak terlupakan. Kita kembali ke tahun 1939, di dalam dinding kusam panti asuhan di Iowa. Kamu merasakan sentuhan keras meja kayu di depanmu, dan melihat cat yang mengelupas di kusen jendela.
Udara terasa dingin, bukan hanya karena cuaca, tapi karena aura institusional yang meresap, sebuah tempat di mana setiap detail kehidupanmu diatur, setiap langkah diawasi. Kamu adalah salah satu dari sedikit anak yang menjadi bagian dari eksperimen ini, yang semakin memperkuat rasa terisolasi dan tak berdaya. Pada masa itu, para ahli bahasa dan terapis bicara masih meraba-raba dalam kegelapan. Pengetahuan tentang gagap dan gangguan bicara pada anak-anak sangat terbatas, dan banyak teori yang beredar masih bersifat spekulatif. Rasa ingin tahu akan bagaimana bahasa berkembang pada anak-anak, dan sejauh mana lingkungan eksternal dapat memengaruhinya, begitu kuat. Di tengah kekosongan pengetahuan ini, para peneliti sangat tertarik pada gagasan kontrol eksperimental. Mereka ingin tahu, secara pasti, mungkinkah umpan balik verbal, pujian atau kritik, secara fundamental dapat mengubah kefasihan bicara seorang anak? Bisakah kita membuat seseorang gagap, atau sebaliknya, menghilangkan kegagapan, hanya dengan mengubah cara kita berinteraksi dengannya? Kamu duduk di kursi kecil, melihat sekeliling. Jumlah anak yang terlibat dalam penelitian ini sangat terbatas, hanya segelintir dari kalian. Ini bukan universitas yang ramai dengan banyak mahasiswa dan sumber daya. Ini hanyalah panti asuhan, dengan keterbatasan fisik dan logistik yang nyata. Ukuran sampel yang kecil berarti setiap responsmu, setiap jeda atau kata yang tersangkut, akan diperhatikan dan dianalisis secara intens. Para peneliti dan mahasiswa yang datang ke sini adalah perpanjangan tangan dari sebuah institusi yang jauh lebih besar. Namun di tempat ini, mereka beroperasi dengan sumber daya minimal dan, yang paling penting, tanpa pengawasan eksternal yang berarti. Kamu tidak pernah diminta persetujuan. Tidak ada orang tua atau wali yang menandatangani formulir. Di lingkungan panti asuhan ini, di mana suara anak-anak hampir tidak terdengar, konsep persetujuan yang diinformasikan bahkan tidak ada dalam kamus. Kalian hanyalah anak-anak yatim piatu, rentan, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan institusional panti asuhan, yang pada gilirannya memberikan akses tak terbatas kepada para peneliti. Kalian adalah variabel yang mudah dikendalikan, dan yang membuat segalanya lebih genting. Intervensi ini direncanakan hanya dalam waktu yang sangat singkat, beberapa minggu atau bulan, sebuah rentang waktu yang, ternyata, cukup untuk menyebabkan kerugian yang mendalam. Setiap hari, di ruangan sederhana itu, rutinitas terapi yang awalnya terasa polos mulai bergeser. Para klinisi dan mahasiswa, dengan wajah serius, mulai memberikan umpan balik yang berbeda. Kamu merasakan pandangan mereka yang kritis, kerutan di dahi mereka yang tak terucapkan, setiap kali kamu berbicara dengan sedikit keraguan. Bukan kata-kata kasar, melainkan tekanan psikologis yang halus, yang meresap ke dalam dirimu. Kamu mulai merasa gelisah setiap kali giliranmu untuk berbicara. Lidahmu terasa kaku, kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Kamu mulai menarik diri, menghindari kontak mata, dan berbicara dengan suara yang lebih pelan dan ragu-ragu. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Beberapa anak yang tadinya berbicara lancar kini mulai gagap, sementara yang sudah gagap semakin parah. Kerusakan yang tak terduga ini, yang muncul dari umpan balik, kritis, itu, menjadi bukti nyata dari pelanggaran etis yang mendalam, eksploitasi anak-anak tanpa suara, penyalahgunaan kekuasaan institusional panti asuhan, dan ketiadaan pengawasan yang melindungi mereka. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu kembali ke tahun 1939, di sebuah panti asuhan di Iowa. Bukan lagi hawa dingin atau bau karbol yang kamu rasakan pertama kali, melainkan kecepatan, sebuah tempo yang tiba-tiba dipercepat. Bel berbunyi dengan tajam, menandakan transisi cepat dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Kamu ditarik dari area bermain yang remang-remang ke sebuah ruangan kecil, di mana waktu terasa mengalir jauh lebih cepat. Di sana, seorang mahasiswa dengan ekspresi terburu-buru sudah menunggumu, lembaran catatan siap di tangannya. Semuanya terasa mendesak, seolah setiap detik adalah emas yang harus dimanfaatkan. Pada masa itu, para peneliti tengah bergelut dengan pertanyaan besar, bisakah umpan balik tertentu dari lingkungan mengubah kefasihan bicara seorang anak? Di tengah minimnya bukti konkret dalam terapi bicara dan ketertarikan yang melonjak pada gangguan bahasa perkembangan,
Gagasan untuk mengendalikan kondisi eksperimental terasa seperti jalan pintas untuk mendapatkan jawaban. Mereka mencari bukti, dan mereka ingin menemukannya secepat mungkin. Panti asuhan ini, dengan populasi anak-anak yang rentan dan terisolasi, menjadi tempat ideal untuk mengejar jawaban ini dalam rentang waktu yang singkat. Kamu adalah salah satu dari sedikit anak yang dipilih. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu ada di sana, tanpa orang tua yang bisa mengintervensi. Para peneliti telah merancang eksperimen ini dengan intervensi yang direncanakan hanya dalam jangka waktu yang sangat terbatas, hanya beberapa minggu atau bulan saja. Durasi yang singkat ini, mereka pikir, akan memungkinkan mereka melihat efek dengan cepat, mengisolasi penyebab dan akibat. Kamu dan anak-anak lain dibagi menjadi kelompok-kelompok, satu akan menerima pujian dan dorongan, sementara kelompokmu akan menerima umpan balik yang kritis. Para klinisi dan mahasiswa, dengan dorongan untuk menyelesaikan pengamatan mereka dalam waktu yang ditetapkan, menjalankan instruksi ini dengan tekun. Setiap sesi terasa seperti balapan melawan waktu. Tidak ada ruang untuk adaptasi yang lambat. Pergeseran dari rutinitas panti asuhan yang biasa ke sesi terapi yang intensif terjadi begitu cepat. Kamu mengucapkan kata-kata, dan kamu merasakan tatapan tajam dan penilaian yang cepat dari orang dewasa di depanmu. Ada kerutan di dahi, gelengan kepala yang cepat, atau keheningan yang terasa lebih lama dari seharusnya, semuanya dikomunikasikan tanpa kata, namun dengan urgensi yang menekan. Rasanya seperti setiap kesalahan kecilmu diperbesar, setiap jeda atau pengulangan kata dicatat sebagai bukti kegagalan. Tekanan itu menumpuk dengan cepat. Dalam hitungan hari, atau mungkin minggu, kamu mulai merasakan perubahan. Keberanianmu untuk berbicara perlahan-lahan terkikis. Kata-kata yang tadinya mudah keluar kini terasa tersangkut, berat di tenggorokan. Kamu mulai menarik diri, menghindari kontak mata, dan suaramu menjadi lebih pelan, lebih ragu-ragu. Beberapa temanmu di kelompok yang sama, yang tadinya berbicara lancar, kini mulai menunjukkan tanda-tanda gagap yang baru, muncul begitu cepat dalam jendela intervensi yang sempit itu. Jangka waktu yang singkat itu tidak memberikan kesempatan bagi pikiran dan jiwamu untuk pulih, untuk beradaptasi, atau untuk menolak efek negatif yang mengalir deras. Ini adalah bukti yang menyakitkan dari konflik etis yang mendalam. Ketiadaan persetujuan yang diinformasikan, eksploitasi anak-anak yang rentan, dan penyalahgunaan kekuasaan institusional panti asuhan diperparah oleh kecepatan intervensi. Tidak ada pengawasan independen yang mengintervensi atau melacak dampak jangka panjang dari eksperimen singkat ini. Kerusakan yang muncul, yang akhirnya terungkap puluhan tahun kemudian, menunjukkan bahwa bahkan intervensi dalam waktu singkat dapat meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kita kembali ke tahun 1939, di dalam sebuah ruangan panti asuhan yang sunyi di Iowa. Kamu merasakan dinginnya alas kursi kayu yang kamu duduki, dan matamu mengamati debu yang menari-nari di bawah sinar matahari yang samar menembus jendela tinggi. Di hadapanmu, seorang mahasiswa menatap, pulpen di tangan, siap mencatat setiap desahan, setiap jeda. Awalnya, sesi-sesi ini terasa seperti permainan baru yang sedikit membosankan. Kamu diminta mengucapkan kata-kata, menceritakan kisah sederhana. Suasana terasa netral, tetapi ada ketegangan yang tak terucap, seolah ada yang sangat penting yang sedang dicari oleh orang dewasa ini. Pada masa itu, dunia terapi bicara masih diselimuti misteri. Para ahli hanya memiliki sedikit petunjuk tentang apa yang menyebabkan gagap atau bagaimana mengobatinya. Karena itulah, para peneliti ini datang dengan pertanyaan besar, bisakah umpan balik yang kita terima, baik pujian maupun kritik, mengubah cara seseorang berbicara? Mungkinkah kata-kata dari orang lain bisa memicu gagap pada anak yang tadinya lancar, atau sebaliknya, menyembuhkan yang sudah gagap? Panti asuhan ini, dengan populasi anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menawarkan lingkungan, terkendali, yang sempurna untuk menguji hipotesis berani ini. Mereka percaya, dengan mengendalikan interaksi, mereka bisa mengungkap misteri bahasa. Kamu adalah salah satu dari mereka yang berada dalam kelompok yang menerima umpan balik yang berbeda. Bukan pujian yang kamu terima. Di awal sesi,
Kamu mencoba berbicara dengan lancar, seperti yang selalu kamu lakukan. Kamu menceritakan tentang langit biru atau kucing di taman. Tetapi tidak ada senyum yang menguatkan, tidak ada anggukan ramah. Sebaliknya, ada keheningan yang terlalu panjang setelah kamu selesai, atau tatapan mata yang sedikit mengernyit dari mahasiswa di hadapanmu. Kamu tidak mendengar kata-kata negatif yang keras, tetapi ketidakhadiran dorongan itu sendiri terasa seperti sebuah kritik. Perlahan, nada sesi mulai bergeser. Sekarang, setiap kali kamu mengucapkan kata-kata, ada kerutan samar di dahi mereka. Jika ada sedikit jeda, sedikit pengulangan, kamu melihat pena mereka bergerak cepat di atas kertas, mencatat. Perasaan aneh mulai tumbuh di perutmu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Kamu mencoba berbicara lebih jelas, lebih sempurna, tetapi setiap upaya terasa semakin sulit. Sebuah gumpalan mulai terbentuk di tenggorokanmu, seolah ada yang mencekik suaramu. Kamu merasakan tekanan psikologis yang tak terlihat itu. Keberanianmu untuk berbicara mulai terkikis. Kamu mulai memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, memikirkan setiap suku kata sebelum mengucapkannya. Kamu mulai menghindari kontak mata dengan para mahasiswa itu, menundukkan kepalamu, atau menarik diri ke dalam dirimu sendiri. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Beberapa dari mereka, yang tadinya berbicara dengan lancar, kini mulai menunjukkan kegagapan yang baru. Ini adalah bukti nyata bahwa kerugian, yang tak terduga, telah mulai muncul dari umpan balik, kritis, yang halus itu. Eksperimen ini berlangsung tanpa persetujuan sejati, memanfaatkan ketidakberdayaan anak-anak yang terinstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan institusional panti asuhan. Tidak ada pengawasan independen yang melindungi kalian. Di dalam kerangka waktu intervensi yang singkat ini, kerugian mulai tumbuh, menciptakan drama etis yang akan bergema selama beberapa dekade. Kamu, seorang anak kecil tanpa suara, telah menjadi instrumen dalam sebuah studi yang akan mengubah pemahaman kita tentang batas-batas moral dalam ilmu pengetahuan. Kisahmu, dan kisah anak-anak lain di panti asuhan itu, akhirnya menyebar, menjadi titik balik penting dalam sejarah etika penelitian. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kita kembali ke tahun 1939, di dalam sebuah ruangan panti asuhan yang sunyi di Iowa. Kamu duduk di kursi kayu yang terasa dingin, matamu mengamati debu yang menari-nari di bawah sinar matahari yang samar menembus jendela tinggi. Di hadapanmu, seorang mahasiswa menatap, pulpen di tangan, siap mencatat setiap desahan, setiap jeda. Awalnya, sesi-sesi ini terasa seperti permainan baru yang sedikit membosankan. Kamu diminta mengucapkan kata-kata, menceritakan kisah sederhana. Suasana terasa netral, tetapi ada ketegangan yang tak terucap, seolah ada yang sangat penting yang sedang dicari oleh orang dewasa ini. Pada masa itu, dunia terapi bicara masih diselimuti misteri. Para ahli hanya memiliki sedikit petunjuk tentang apa yang menyebabkan gagap atau bagaimana mengobatinya. Karena itulah, para peneliti ini datang dengan pertanyaan besar, bisakah umpan balik yang kita terima, baik pujian maupun kritik, mengubah cara seseorang berbicara? Mungkinkah kata-kata dari orang lain bisa memicu gagap pada anak yang tadinya lancar, atau sebaliknya, menyembuhkan yang sudah gagap? Panti asuhan ini, dengan populasi anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menawarkan lingkungan, terkendali, yang sempurna untuk menguji hipotesis berani ini. Mereka percaya, dengan mengendalikan interaksi, mereka bisa mengungkap misteri bahasa. Kamu adalah salah satu dari mereka yang berada dalam kelompok yang menerima umpan balik yang berbeda. Bukan pujian yang kamu terima. Di awal sesi, kamu mencoba berbicara dengan lancar, seperti yang selalu kamu lakukan. Kamu menceritakan tentang langit biru atau kucing di taman. Tetapi tidak ada senyum yang menguatkan, tidak ada anggukan ramah. Sebaliknya, ada keheningan yang terlalu panjang setelah kamu selesai, atau tatapan mata yang sedikit mengernyit dari mahasiswa di hadapanmu. Kamu tidak mendengar kata-kata negatif yang keras, tetapi ketidakhadiran dorongan itu sendiri terasa seperti sebuah kritik. Perlahan, nada sesi mulai bergeser. Sekarang, setiap kali kamu mengucapkan kata-kata, ada kerutan samar di dahi mereka. Jika ada sedikit jeda, sedikit pengulangan,
Kamu melihat pena mereka bergerak cepat di atas kertas, mencatat. Perasaan aneh mulai tumbuh di perutmu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Kamu mencoba berbicara lebih jelas, lebih sempurna, tetapi setiap upaya terasa semakin sulit. Sebuah gumpalan mulai terbentuk di tenggorokanmu, seolah ada yang mencekik suaramu. Kamu merasakan tekanan psikologis yang tak terlihat itu. Keberanianmu untuk berbicara mulai terkikis. Kamu mulai memilih kata-kata dengan sangat hati-hati, memikirkan setiap suku kata sebelum mengucapkannya. Kamu mulai menghindari kontak mata dengan para mahasiswa itu, menundukkan kepalamu, atau menarik diri ke dalam dirimu sendiri. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Beberapa dari mereka, yang tadinya berbicara dengan lancar, kini mulai menunjukkan kegagapan yang baru. Ini adalah bukti nyata bahwa kerugian, yang tak terduga, telah mulai muncul dari umpan balik, kritis, yang halus itu. Eksperimen ini berlangsung tanpa persetujuan sejati, memanfaatkan ketidakberdayaan anak-anak yang terinstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan institusional panti asuhan. Tidak ada pengawasan independen yang melindungi kalian. Di dalam kerangka waktu intervensi yang singkat ini, kerugian mulai tumbuh, menciptakan drama etis yang akan bergema selama beberapa dekade. Kamu, seorang anak kecil tanpa suara, telah menjadi instrumen dalam sebuah studi yang akan mengubah pemahaman kita tentang batas-batas moral dalam ilmu pengetahuan. Kisahmu, dan kisah anak-anak lain di panti asuhan itu, akhirnya menyebar, menjadi titik balik penting dalam sejarah etika penelitian. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kita kembali ke tahun 1939, di sebuah ruangan kecil dan pengap di panti asuhan Iowa. Kamu merasakan sentuhan dingin pada betismu saat duduk di kursi kayu yang keras, dan aroma samar kapur barus menusuk hidung. Di hadapanmu, seorang mahasiswa muda menatapmu dengan mata serius, pena di tangannya siap menari di atas kertas. Bukan senyuman hangat yang menyambutmu, melainkan ketenangan yang tegang, seolah setiap gerak-gerikmu sedang dianalisis. Pada masa itu, pemahaman tentang gagap dan gangguan bicara pada anak-anak masih sangat terbatas, hampir tidak ada. Para ahli mencari kunci untuk memahami dan mengobati kondisi ini. Karena itu, para peneliti datang dengan hipotesis yang berani. Bisakah umpan balik tertentu, pujian atau kritik, mengubah kefasihan bicara seorang anak? Mungkinkah kata-kata yang kita dengar bisa membuat seseorang gagap, atau sebaliknya? Panti asuhan ini, dengan anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menjadi laboratorium hidup untuk menguji pertanyaan ini. Kamu adalah salah satu dari mereka yang ditempatkan di kelompok kritis. Awalnya, sesi-sesi ini terasa seperti permainan. Kamu diminta bercerita atau membaca sebuah buku. Kamu berbicara seperti biasa, tanpa beban. Namun, seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan pergeseran. Tidak ada lagi anggukan ramah atau ekspresi ceria. Sebaliknya, setiap kali kamu mengucapkan sebuah kata atau frasa, kamu melihat kerutan samar di dahi mahasiswa di depanmu. Ada jeda yang terlalu lama sebelum mereka mencatat, atau tatapan mata yang sedikit mengernyit, seolah mereka menemukan sesuatu yang tidak beres. Perasaan aneh mulai menggerogotimu. Apakah ada yang salah dengan caramu berbicara? Kamu mencoba berbicara lebih jelas, lebih lancar, tetapi setiap usaha terasa semakin berat. Sebuah gumpalan mulai terbentuk di tenggorokanmu setiap kali giliranmu untuk berbicara. Kamu merasakan jantungmu berdebar lebih kencang. Perubahan kecil dalam perilakumu mulai muncul. Kamu mulai ragu-ragu sebelum membuka mulut, terkadang mengoreksi diri sendiri sebelum sebuah kata selesai terucap. Kamu sering menundukkan kepala, menghindari tatapan langsung yang terasa begitu menghakimi. Suaramu, yang tadinya ceria, kini menjadi lebih pelan, lebih ragu-ragu. Kamu sering memilin-milin ujung bajumu atau mengetuk-ngetukkan kakimu ke lantai secara tidak sadar, tanda-tanda kegelisahan yang tumbuh. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Mereka mulai menarik diri, kurang aktif dalam permainan yang melibatkan bicara, dan ekspresi cemas mulai terlihat di wajah-wajah polos mereka. Beberapa anak, yang tadinya berbicara sangat lancar, kini mulai mengalami kesulitan, kata-kata mereka tersangkut di tengah kalimat, pengulangan muncul di sana-sini.
Ini adalah bukti nyata bahwa kerugian, yang tak terduga, telah mulai muncul dari umpan balik, kritis, yang halus itu, merayap masuk ke dalam kehidupan kalian semua. Eksperimen ini berlangsung tanpa persetujuan sejati. Kamu hanyalah seorang anak kecil, terperangkap dalam sistem institusional yang memberikan kekuasaan mutlak kepada para peneliti. Ketiadaan pengawasan independen dan eksploitasi anak-anak yang rentan ini menciptakan drama etis yang akan bergema selama beberapa dekade. Perasaan ragu dan takut itu kini menjadi bagian dari dirimu, sebuah beban yang harus kamu pikul, sebuah suara yang perlahan dicekik oleh pandangan dan kritik yang tak terucap. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu kembali ke tahun 1939, di ruangan kecil panti asuhan Iowa yang terasa dingin. Sebuah meja kayu tua dan dua kursi yang keras adalah satu-satunya perabot. Di depanmu, seorang mahasiswa, yang kini terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya, menatapmu dengan sorot mata yang tak lagi sekadar ingin tahu, melainkan terbebani. Bukan lagi aroma kapur barus, melainkan keheningan yang tebal dan berat yang kini menggantung di udara, seolah setiap suara yang keluar akan dihakimi. Pada masa itu, pemahaman kita tentang gagap dan gangguan bicara pada anak-anak masih sangat terbatas, hampir tidak ada. Para ahli mencari kunci untuk memahami dan mengobati kondisi ini. Karena itu, para peneliti ini datang dengan hipotesis yang berani. Bisakah umpan balik tertentu, pujian atau kritik, mengubah kefasihan bicara seorang anak? Mungkinkah kata-kata yang kita dengar bisa membuat seseorang gagap, atau sebaliknya? Panti asuhan ini, dengan anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menjadi laboratorium hidup untuk menguji pertanyaan ini. Kalian adalah subjek eksperimen, tanpa persetujuan, tanpa suara. Kamu adalah salah satu dari mereka yang ditempatkan di kelompok kritis. Sesi-sesi itu terus berlanjut, tetapi nada di antara kalian kini terasa jauh lebih kelam. Awalnya, ada kerutan samar di dahi mereka, jeda yang terlalu lama. Namun sekarang, saat kamu mencoba mengucapkan sebuah kata, rasanya seperti ada sesuatu yang mencekik pita suaramu. Udara seolah habis dari paru-paru. Kata-kata itu tersangkut, tidak mau keluar. Kamu merasakan desakan yang kuat untuk berbicara, tetapi tidak bisa. Kamu mencoba lagi, dan lagi, mengulang suku kata pertama, mencoba mendorongnya keluar dengan paksa. Seorang temanmu, yang selalu berbicara dengan ceria dan lancar, kini mulai menunjukkan hal yang sama. Kamu melihatnya berjuang, matanya membelalak ketakutan saat dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia mengulang suku kata, terdiam, lalu tiba-tiba mengeluarkan kalimat dengan cepat, seolah ingin segera menghabisinya. Ini bukan lagi sekadar keraguan kecil atau menarik diri. Ini adalah gagap yang nyata, muncul begitu saja, atau menjadi jauh lebih parah pada mereka yang sudah sedikit gagap sebelumnya. Kamu merasakan sebuah gumpalan besar di tenggorokanmu setiap kali kamu mencoba berbicara, sebuah sensasi fisik yang baru dan menakutkan. Lidahmu terasa tebal, bibirmu kaku. Terkadang, kamu bahkan merasa sulit bernapas saat mencoba memaksa kata-kata keluar. Kamu melihat tatapan mahasiswa di depanmu. Ada perubahan di mata mereka, dari fokus ilmiah. Kini ada bayangan keprihatinan, atau mungkin ketakutan. Pena mereka tidak lagi hanya mencatat, tetapi kadang berhenti sejenak, seolah ragu, sebelum melanjutkan. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kerusakan itu telah muncul. Ini adalah konsekuensi yang tidak diinginkan, tetapi tidak terbantahkan, dari eksperimen yang dirancang untuk menguji batas-batas bahasa. Tanpa persetujuan sejati, memanfaatkan anak-anak yang terinstitusi dan tanpa pengawasan independen, kekuatan institusional panti asuhan ini telah menciptakan luka yang nyata. Gagap yang baru atau yang memburuk ini bukan hanya masalah bicara, ini adalah luka psikologis yang dalam, menancap pada rasa identitas dan harga diri. Kisah dari panti asuhan ini, dengan munculnya kerugian yang tak terduga dan bertahan lama ini, pada akhirnya akan menjadi titik balik. Ia mengajarkan kita harga dari keheningan, dan bahaya dari ambisi ilmiah yang melampaui batas-batas etika. Kamu, seorang anak kecil yang tidak memiliki suara, telah menjadi saksi bisu dan korban nyata dari sebuah studi yang akan mengubah arah pemahaman kita tentang tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan.
Ini adalah pelajaran pahit bahwa beberapa eksperimen, meskipun didasari rasa ingin tahu ilmiah, dapat menyebabkan penderitaan yang tak terhapuskan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu kembali ke tahun 1939, di sebuah ruangan kecil panti asuhan Iowa yang terasa dingin dan pengap. Aroma kayu lapuk dan keheningan yang tebal menyelimutimu, hanya dipecahkan oleh suara goresan pena yang teratur di atas kertas. Kamu duduk di kursi yang terlalu besar, kakimu tidak sepenuhnya menyentuh lantai, menciptakan perasaan kecil dan tak berdaya. Di depanmu, seorang mahasiswa menatap dengan intens, pena di tangan. Bukan tatapan kasih sayang yang kamu kenakan, melainkan tatapan seorang pengamat yang dingin, seolah kamu adalah objek penelitian, bukan seorang anak. Pada masa itu, para peneliti tengah bergelut dengan pertanyaan besar, bisakah umpan balik tertentu dari lingkungan mengubah kefasihan bicara seorang anak? Di tengah minimnya bukti konkret dalam terapi bicara dan ketertarikan yang melonjak pada gangguan bahasa perkembangan, gagasan untuk mengendalikan kondisi eksperimental terasa seperti jalan pintas untuk mendapatkan jawaban. Mereka ingin membuktikan bahwa kata-kata orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk, atau bahkan merusak, kemampuan bicara seseorang. Panti asuhan ini, dengan populasi anak-anak yang rentan dan terisolasi, menjadi tempat ideal untuk eksperimen semacam itu. Kamu adalah salah satu dari sedikit anak yang dipilih, bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu ada di sana, tanpa orang tua yang bisa mengintervensi, tanpa suara yang bisa menolak. Kalian, anak-anak yatim piatu, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan institusional panti asuhan, yang pada gilirannya memberikan akses tak terbatas kepada para peneliti. Ini adalah inti dari konflik etis yang mendalam. Tidak ada persetujuan yang diinformasikan, tidak ada walisah yang bisa berbicara atas namamu. Kamu hanyalah sebuah nama dalam daftar, alat dalam pencarian ilmiah, tanpa perlindungan atau advokat. Kekuatan ada sepenuhnya di tangan orang dewasa itu, dan kamu, sebagai seorang anak, tidak memiliki apa-apa untuk melawan. Kamu ditempatkan di kelompok kritis, kelompok yang akan menerima umpan balik negatif yang halus. Setiap sesi terasa seperti pertarungan sepihak. Kamu mencoba mengucapkan kata-kata, menceritakan kisah sederhana, tetapi tidak ada senyuman atau dorongan. Sebaliknya, kamu merasakan tatapan yang menghakimi, kerutan di dahi mereka yang mengamati, atau keheningan yang terlalu lama setelah kamu selesai berbicara. Itu adalah pesan yang tidak terucap, kamu tidak cukup baik, kamu tidak berbicara dengan benar. Tekanan psikologis itu menumpuk dengan cepat, diperparah oleh rasa ketidakberdayaanmu. Kamu mulai merasa gelisah setiap kali giliranmu untuk berbicara. Lidahmu terasa tebal. Kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan, seolah kamu harus mendorongnya keluar dengan paksa. Kamu mulai menarik diri, menghindari kontak mata, menundukkan kepala, dan suaramu menjadi lebih pelan, lebih ragu-ragu. Sebuah kegelisahan, sebuah ketakutan, mulai merayapi setiap interaksi verbalmu. Kamu melihat teman-temanmu di kelompok yang sama juga menunjukkan tanda-tanda serupa. Beberapa dari mereka, yang tadinya berbicara lancar, kini mulai gagap. Ini adalah kerugian yang tidak diinginkan, namun merupakan konsekuensi langsung dari dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan ketiadaan pengawasan etis. Eksploitasi anak-anak yang terinstitusi, yang seharusnya dilindungi, telah terjadi. Konflik etis ini, yang merupakan drama sentral dalam kisah ini, pada akhirnya akan terungkap, meskipun bertahun-tahun kemudian. Kisah-kisah para penyintas, yang membawa bekas luka psikologis selama puluhan tahun, akan memaksa dunia ilmiah untuk melihat kembali tanggung jawab mereka. Kamu, seorang anak kecil tanpa suara, telah menjadi korban dari sebuah eksperimen yang menyoroti bahaya ketika ambisi ilmiah melampaui batas-batas kemanusiaan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu kembali ke tahun 1939, di sebuah ruangan kecil dan tersembunyi di dalam panti asuhan Iowa. Aroma lembab dan keheningan yang menyesakkan menyelimuti udara, seolah setiap suara dan napas harus ditahan. Kamu duduk di kursi kayu yang terasa dingin, betismu menggantung. Di hadapanmu, seorang mahasiswa menatap dengan intens, pena di tangan,
tetapi matanya tidak pernah beranjak dari lembaran catatan. Kamu tahu ada sesuatu yang aneh. Tak ada orang lain di sini selain kalian. Tak ada pengasuh panti yang sesekali lewat, tak ada kunjungan tak terduga dari pihak luar yang ingin melihat bagaimana kalian belajar. Pada masa itu, para peneliti masih mencari jawaban atas pertanyaan besar. Bisakah umpan balik tertentu dari lingkungan mengubah kefasihan bicara seorang anak? Di tengah minimnya bukti konkret dalam terapi bicara dan ketertarikan yang melonjak pada gangguan bahasa perkembangan, gagasan untuk mengendalikan kondisi eksperimental terasa seperti jalan pintas untuk mendapatkan jawaban. Mereka ingin membuktikan bahwa kata-kata orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk, atau bahkan merusak, kemampuan bicara seseorang. Panti asuhan ini, dengan populasi anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menjadi tempat ideal untuk eksperimen semacam itu, di mana mereka bisa beroperasi tanpa gangguan. Kamu adalah salah satu dari sedikit anak yang dipilih. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu ada di sana, tanpa orang tua yang bisa mengintervensi, tanpa suara yang bisa menolak. Kamu dan anak-anak lain dibagi ke dalam kelompok-kelompok, satu akan menerima pujian dan dorongan, sementara kelompokmu akan menerima umpan balik yang kritis. Para klinisi dan mahasiswa, dengan tujuan ilmiah di benak mereka, adalah pelaksana dari desain ini. Setiap sesi terasa seperti kamu sedang berada di dalam gelembung. Kamu melihat wajah-wajah serius di depanmu, mendengar goresan pena mereka, merasakan tatapan mereka yang menghakimi setiap kali kamu berbicara dengan sedikit keraguan. Tetapi tidak ada mata lain yang melihat, tidak ada telinga lain yang mendengar. Panti asuhan ini, dengan kekuasaan institusionalnya yang mutlak, memberikan para peneliti kebebasan penuh untuk menjalankan eksperimen mereka. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, melakukan sesi-sesi ini tanpa ada satupun orang luar yang mempertanyakan metode atau etika mereka. Ketiadaan pengawasan independen inilah yang menjadi lubang hitam etika dalam penelitian ini. Kamu tidak pernah dimintai persetujuan. Di lingkungan panti asuhan, di mana kebebasan dan suara pribadi sangat terbatas, konsep persetujuan yang diinformasikan bahkan tidak ada dalam kamus. Kalian hanyalah anak-anak yatim piatu, rentan, sepenuhnya berada di bawah kendali orang dewasa yang mengklaim bertindak demi kebaikan ilmu pengetahuan. Tidak ada dewan etika, tidak ada komite peninjau, tidak ada pihak ketiga yang bisa melangkah masuk dan menghentikan apa yang terjadi ketika tanda-tanda bahaya mulai muncul. Rutinitas terapi yang awalnya terasa polos kini telah bergeser menjadi sesuatu yang menakutkan. Kamu mengucapkan sebuah kata, dan kamu merasakan kritik tanpa kata itu menghantammu, menancap di dadamu. Kata-kata yang tadinya mudah keluar kini terasa tersangkut di tenggorokan, lidah mukaku. Kamu mulai gagap, atau gagapmu semakin parah. Kamu melihat teman-temanmu juga menunjukkan tanda-tanda yang sama, mata yang cemas, suara yang ragu, dan upaya keras untuk berbicara yang justru membuat kata-kata semakin tersangkut. Semua ini terjadi dalam keheningan yang disengaja, di balik dinding panti asuhan yang terisolasi. Tanpa pengawasan independen, kerugian yang tak terduga dan bertahan lama ini terus berlanjut, tak terdeteksi oleh dunia luar, sampai jauh kemudian. Kisah dari panti asuhan ini, dan ketiadaan pengawasan yang memungkinkannya terjadi, pada akhirnya akan menjadi titik balik yang mengerikan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu kembali ke tahun 1939, di sebuah ruangan kecil panti asuhan Iowa yang kini terasa semakin menyesakkan. Udara dipenuhi oleh keheningan yang berat, bukan lagi karena rasa ingin tahu, melainkan karena ketegangan yang menakutkan. Kamu duduk di kursi kayu yang terasa dingin dan keras, matamu mengamati seorang mahasiswa di hadapanmu. Pena di tangannya kini sering berhenti, matanya terpaku pada kertas, lalu beralih ke wajahmu dengan ekspresi yang tak lagi sekadar ilmiah, melainkan sebuah campuran antara keprihatinan dan, mungkin, rasa takut yang samar. Pada masa itu, dunia terapi bicara masih meraba-raba dalam kegelapan. Para ahli mencari kunci untuk memahami dan mengobati gagap dan gangguan bicara pada anak-anak. Karena itulah, para peneliti datang dengan hipotesis yang berani, bisakah umpan balik tertentu dari lingkungan mengubah kefasihan bicara seorang anak? Mungkinkah kata-kata yang kita dengar bisa membuat seseorang gagap, atau sebaliknya?
Panti asuhan ini, dengan anak-anaknya yang rentan dan terisolasi, menjadi tempat ideal untuk menguji pertanyaan ini, tanpa persetujuan, tanpa suara yang bisa menolak. Kamu adalah salah satu dari mereka yang ditempatkan di kelompok kritis. Sesi-sesi itu terus berlanjut, tetapi nada di antara kalian kini terasa jauh lebih kelam. Awalnya, ada kerutan samar di dahi mereka, jeda yang terlalu lama. Namun sekarang, saat kamu mencoba mengucapkan sebuah kata atau kalimat, kamu merasakan sesuatu yang mencekik pita suaramu. Udara seolah habis dari paru-paru. Kata-kata itu tersangkut, tidak mau keluar. Kamu mencoba lagi, dan lagi, mengulang suku kata pertama, mencoba mendorongnya keluar dengan paksa. Ini bukan lagi sekadar keraguan kecil, ini adalah perjuangan nyata, dan kamu bisa merasakannya di setiap otot leher dan tenggorokanmu. Kamu melihat seorang temanmu, yang selalu berbicara dengan ceria dan lancar, kini berjuang dengan cara yang sama. Matanya membelalak ketakutan saat dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia mengulang suku kata, terdiam, lalu tiba-tiba mengeluarkan kalimat dengan cepat, seolah ingin segera menghabisinya sebelum kata-kata itu memberontak lagi. Ini bukan lagi sekadar keraguan kecil atau menarik diri. Ini adalah gagap yang nyata, muncul begitu saja, atau menjadi jauh lebih parah pada mereka yang sudah sedikit gagap sebelumnya. Inilah titik baliknya. Perubahan ini tidak bisa lagi disangkal, bahkan oleh para peneliti itu sendiri. Kerusakan yang tidak mereka antisipasi, kerusakan yang tidak diyakini bisa terjadi, kini terlihat jelas di hadapan mata mereka. Kamu merasakan pandangan mahasiswa di depanmu. Ada perubahan yang jelas di mata mereka, dari fokus ilmiah yang dingin, kini ada bayangan keprihatinan yang mendalam, atau bahkan rasa bersalah yang samar. Pena mereka tidak lagi hanya mencatat, tetapi kadang berhenti sejenak, seolah ragu, sebelum melanjutkan. Mereka mulai menyadari, dengan ngeri, bahwa hipotesis mereka mungkin benar, tetapi dengan cara yang paling merusak. Ini adalah konsekuensi yang mengerikan dari desain eksperimen yang cacat. Tanpa persetujuan sejati, memanfaatkan anak-anak yang terinstitusi, tanpa adanya pengawasan independen, dan dengan ketidakseimbangan kekuasaan yang parah, eksperimen ini telah menciptakan luka yang nyata dan bertahan lama. Gagap yang baru atau yang memburuk ini bukan hanya masalah bicara, ini adalah luka psikologis yang dalam, menancap pada rasa identitas dan harga diri, membentuk kehidupan para penyintas selama puluhan tahun setelah studi itu berakhir. Meskipun pada saat itu hasilnya ditekan, dan kebenaran baru terungkap melalui pembocoran rahasia dan sorotan publik bertahun-tahun kemudian, titik balik ini, saat bahaya menjadi nyata, menjadi pengingat pahit. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu melangkah jauh ke depan waktu, meninggalkan tahun 1939. Dekade-dekade berlalu, tetapi bayangan eksperimen di panti asuhan Iowa itu tetap ada, tersembunyi seperti rahasia gelap yang menempel di dinding. Kamu mungkin sudah melupakan detailnya, bahkan mungkin nama-nama para peneliti. Namun, bagi anak-anak yang menjadi subjeknya, bekas luka itu tetap nyata. Pertanyaan awal para peneliti, bisakah umpan balik verbal mengubah kefasihan bicara, yang dulu terasa mendesak di tengah minimnya pengetahuan terapi bicara, kini terasa menakutkan mengingat konsekuensinya. Anak-anak rentan itu, ditempatkan dalam kondisi umpan balik positif versus kritis, oleh klinisi dan mahasiswa, dalam sampel kecil, tanpa persetujuan formal, dan di bawah kekuasaan institusional panti asuhan, telah membayar harga yang mahal. Bertahun-tahun berlalu dalam keheningan yang panjang. Kamu tumbuh dewasa, mungkin berhasil membangun kehidupan, namun bayangan gagap yang tiba-tiba muncul atau memburuk itu terus menghantuimu, memengaruhi setiap interaksi, setiap kesempatan. Rasa malu dan ketidakberdayaan yang dulu kamu rasakan di depan mahasiswa itu tak pernah benar-benar hilang. Kamu sering bertanya-tanya, apakah kamu sendirian dengan beban ini? Apakah ada alasan di balik penderitaanmu? Kemudian, tiba-tiba, sebuah bisikan mulai beredar. Sebuah kebenaran yang lama terpendam mulai merayap keluar dari bayang-bayang. Kamu mendengar tentang seseorang, mungkin seorang mahasiswa yang dulu terlibat, yang tidak tahan lagi menyimpan rahasia ini, atau seorang peneliti yang menemukan catatan-catatan lama, yang memutuskan untuk berbicara. Kamu merasakan gelombang kejut yang mengalir melalui dirimu saat nama,
monster study, mulai disebut-sebut. Sebuah laporan, sebuah artikel berita, atau mungkin sebuah buku, secara perlahan mengungkap detail mengerikan dari apa yang telah terjadi di panti asuhan itu puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba, mata publik tertuju pada kisahmu. Kamu melihat foto-foto lama panti asuhan, gambar-gambar anak-anak, yang mungkin salah satunya adalah dirimu. Sebuah gelombang kemarahan, keterkejutan, dan rasa tidak percaya melanda media dan komunitas ilmiah. Skrutini publik sangat intens. Kamu menyaksikan bagaimana para peneliti yang bertanggung jawab, yang tadinya dipandang sebagai pionir, kini diseret ke hadapan pengadilan opini umum. Pertanyaan-pertanyaan tajam mulai dilemparkan, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada yang menghentikannya? Mengapa kalian, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki suara, dieksploitasi sedemikian rupa? Untuk para penyintas, termasuk kamu, momen ini adalah campuran pahit antara validasi dan penderitaan yang diperbarui. Kamu akhirnya memiliki jawaban, tetapi jawaban itu datang dengan rasa sakit baru, memaksa kamu untuk menghidupkan kembali trauma yang telah lama kamu kubur. Kamu melihat dan mendengar kisah-kisah penyintas lain, suara-suara yang sebelumnya terisolasi kini membentuk koor yang kuat, menuntut keadilan, menuntut pengakuan atas luka yang tak tersembuhkan. Kisah monster study ini, dengan terungkapnya kebenaran yang menyakitkan, menjadi titik balik penting dalam sejarah etika penelitian. Ia mengubah percakapan tentang penelitian dengan populasi rentan, memicu penguatan pedoman etika yang radikal, seperti persetujuan yang diinformasikan dan tinjauan komite etika. Ada permintaan maaf resmi, upaya reparatif, dan pemeriksaan ulang praktik klinis. Ini adalah kisah manusia yang memilukan, sekaligus studi kasus peringatan tentang harga dari keheningan dan tanggung jawab mutlak yang harus diemban oleh setiap ilmuwan. Kamu adalah saksi bisu dan korban nyata, yang kebenarannya, meskipun terlambat, akhirnya menemukan jalan untuk mengubah dunia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu melangkah jauh ke depan waktu, meninggalkan tahun 1939. Dekade-dekade telah berlalu sejak kamu duduk di kursi kayu panti asuhan Iowa itu. Aroma samar disinfektan dan keheningan yang tegang kini hanya tinggal kenangan, tetapi bayangan eksperimen itu, yang bertujuan menjawab apakah umpan balik dapat mengubah kefasihan bicara, tetap menancap dalam jiwamu. Para peneliti, dengan hipotesis berani di tengah minimnya bukti terapi bicara, telah memilihmu dan anak-anak rentan lainnya, membagi kalian ke dalam kelompok umpan balik positif dan kritis. Para klinisi dan mahasiswa, dalam sampel kecil, tanpa persetujuan, dan di bawah kekuasaan institusional panti asuhan, telah memicu kerusakan tak terduga dalam waktu yang sangat singkat. Kamu kini adalah orang dewasa, tetapi perjuangan untuk berbicara tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dirimu. Setiap kali kamu mencoba mengucapkan sebuah kata atau kalimat, kamu merasakan gumpalan di tenggorokan, lidahmu kaku, dan kata-kata itu tersangkut, menolak untuk keluar dengan lancar. Ini bukan hanya ketidaknyamanan fisik, ini adalah beban psikologis yang berat. Kamu mengingat kembali tatapan-tatapan menghakimi dari para mahasiswa di panti asuhan, kerutan di dahi mereka yang tak terucap, dan keheningan yang menyakitkan setelah kamu selesai berbicara. Perasaan malu dan rasa tidak berharga itu tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah puluhan tahun. Kamu sering menghindari situasi sosial yang menuntutmu untuk berbicara. Undangan pesta, wawancara kerja, bahkan percakapan santai dengan tetangga, semuanya menjadi medan perang. Kamu khawatir, bukan hanya akan gagapmu yang tak terduga itu, tetapi juga akan penilaian di mata orang lain. Kamu seringkali menolak peluang yang bisa mengubah hidupmu, pekerjaan yang menjanjikan, hubungan yang mendalam, karena takut akan reaksi orang lain terhadap bicaramu. Rasa percaya diri yang dulu kamu miliki sebagai seorang anak yang lancar berbicara kini telah hancur, digantikan oleh keraguan diri yang menggerogoti. Kamu sering merasa ada yang salah dengan dirimu, sebuah kerusakan fundamental yang tidak bisa kamu perbaiki. Kamu bertanya-tanya mengapa ini terjadi padamu, mengapa kata-kata yang begitu mudah bagi orang lain, menjadi rintangan yang begitu besar bagimu. Rasa kebingungan itu menemanimu selama bertahun-tahun, menyisakan pertanyaan tanpa jawaban. Hingga kemudian,
melalui pembocoran rahasia dan sorotan publik bertahun-tahun setelahnya, kebenaran tentang Monster Study itu akhirnya terungkap. Saat kamu mendengar kisah itu, ada campuran pahit antara kelegaan dan kemarahan. Kelegaan karena akhirnya kamu tahu bahwa bukan kamu yang rusak, melainkan kamu adalah korban dari sebuah eksperimen yang tidak etis. Kemarahan karena penderitaan yang kamu alami selama puluhan tahun itu ternyata sengaja diciptakan. Kamu melihat kisah-kisah penyintas lain, yang juga membawa bekas luka yang sama, dan kamu merasakan beban itu menjadi sedikit lebih ringan karena kamu tidak sendirian. Konsekuensi manusiawi dari studi ini sangat mendalam, membentuk identitas dan lintasan hidup para penyintas selama beberapa dekade. Itu adalah pengingat yang menyakitkan tentang harga yang harus dibayar ketika ilmu pengetahuan melanggar batas-batas etika dan kemanusiaan, meninggalkan luka yang tak tersembuhkan jauh setelah data dikumpulkan dan laporan ditulis. Kamu adalah bukti nyata bahwa di balik setiap angka statistik, ada hati yang terluka, ada suara yang dicekik, dan ada kehidupan yang selamanya berubah. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, saluran tempat kita menggali kebenaran di balik tirai sejarah. Kamu melangkah jauh ke depan waktu. Dekade-dekade telah berlalu sejak kamu duduk di kursi kayu panti asuhan Iowa itu. Dunia di sekitarmu telah berubah, teknologi maju, kota-kota tumbuh, namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang tetap tak berubah. Bekas luka dari pertanyaan dingin para peneliti, bisakah umpan balik verbal mengubah kefasihan bicara, yang dulu terasa mendesak di tengah minimnya pengetahuan terapi bicara, kini terasa mengerikan mengingat konsekuensinya. Kamu, seorang anak rentan, ditempatkan dalam kelompok umpan balik, kritis, oleh klinisi dan mahasiswa. Itu terjadi dalam sampel kecil, tanpa persetujuan, dan di bawah kekuasaan institusional panti asuhan, memicu kerusakan tak terduga dalam waktu yang sangat singkat. Kamu kini adalah orang dewasa, tetapi perjuangan untuk berbicara tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dirimu. Setiap kali kamu mencoba mengucapkan sebuah kata atau kalimat di rapat kantor, di toko kelontong, atau bahkan saat bercanda dengan teman, kamu merasakan gumpalan di tenggorokan, lidahmu kaku, dan kata-kata itu tersangkut, menolak untuk keluar dengan lancar. Bukan hanya ketidaknyamanan fisik, ini adalah beban psikologis yang berat, sebuah rasa malu yang menempel. Kamu sering mengingat kembali tatapan-tatapan menghakimi dari para mahasiswa di panti asuhan, kerutan di dahi mereka yang tak terucap, dan keheningan yang menyakitkan setelah kamu selesai berbicara. Perasaan tidak berharga itu, yang ditanamkan bertahun-tahun lalu, tak pernah benar-benar hilang. Selama puluhan tahun, kamu menjalani hidupmu dalam keheningan yang dipaksakan. Kamu sering menghindari situasi sosial yang menuntutmu untuk berbicara. Undangan pesta, wawancara kerja, bahkan percakapan telepon, semuanya menjadi medan perang. Kamu memilih pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan interaksi verbal, menolak kesempatan promosi, dan seringkali menarik diri dari hubungan yang berpotensi mendalam. Rasa percaya diri yang dulu kamu miliki sebagai seorang anak yang lancar berbicara kini telah hancur, digantikan oleh keraguan diri yang menggerogoti. Kamu percaya bahwa kamu rusak, cacat, dan tidak pernah berani bertanya mengapa. Kamu berpikir ini adalah takdirmu. Tidak ada yang pernah datang untuk menjelaskan. Tidak ada yang datang untuk meminta maaf. Bekas luka yang tak terlihat ini, yang muncul dari umpan balik, kritis, yang halus itu, terus menggerogotimu dalam kesendirian. Ketiadaan persetujuan yang diinformasikan, eksploitasi anak-anak yang terinstitusi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan absennya pengawasan independen, semua elemen etis yang dilanggar itu, memastikan bahwa penderitaanmu tetap tersembunyi, tak terekspos, selama berpuluh-puluh tahun. Kamu adalah salah satu dari para penyintas yang membawa beban ini dalam diam. Kamu menyimpan rahasia kelammu, tidak tahu bahwa ada orang lain yang juga menanggung penderitaan yang sama, yang juga gagap karena eksperimen yang sama. Kamu tidak tahu bahwa sebuah studi yang didasari rasa ingin tahu ilmiah telah menciptakan malapetaka seumur hidup bagi begitu banyak anak. Keheningan itu sendiri adalah bagian dari penderitaanmu, sebuah isolasi yang mendalam, karena kamu tidak memiliki siapapun untuk memvalidasi rasa sakitmu, tidak ada yang memahami mengapa kata-kata menjadi musuh. Meskipun pada akhirnya kebenaran tentang Monster Study
terungkap melalui pembocoran rahasia dan sorotan publik bertahun-tahun kemudian. Dekade-dekade keheningan dan penderitaan itu adalah konsekuensi manusiawi yang pahit. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang harga yang harus dibayar ketika ilmu pengetahuan melanggar batas-batas etika dan kemanusiaan, meninggalkan luka yang tak tersembuhkan jauh setelah data dikumpulkan dan laporan ditulis.